we bring you breaking news from the world of football. The Indonesian national team is undergoing a major shakeup as Sinteyong, the celebrated head coach, has officially been dismissed from the position. Taking his place is none other than Dutch football legend Patrick Kluivert. The surprising development has sparked whispered reaction across the football community. Sinteyong, who has been at helm since 2019, is credited with transforming the team. Under his guidance, Indonesia reached the final of the 2020 AFF Cup and secured a spot in the prestigious 2023 AFC Asian Cup. But reports suggest there were growing disagreements between the coach and PSSI management over. Coach Sinteyong itu berjasa loh. Dan saya hubungannya baik kok. Apa yang nggak saya support? Charter flight saya support. Fasilitas saya support. Ya. Jumlah asisten pelatih 9 orang semua saya support. Ya. Saya support gitu. Tapi when the time is time, ya is time. Tapi kalau saya mesti terjebak di polemik, ya mendiskreditkan Coach Sinteyong, enggak lah. Dia sahabat saya makan. Bawa istrinya, ininya semua gitu. Tapi I have to be professional. Saya nggak boleh falling in love dengan siapapun karena tadi ada mission to accomplish. Ya, tadi mimpinya kita semua. Patrick Kluivert, a household name in international football, brings a wealth of experience both as a legendary player and a coach. Fans might remember him for his stellar career with clubs like Barcelona and his role as assistant coach for the Dutch national team. Datangnya sosok superstar seperti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia bagaimanapun telah membuat geger seantero dunia. Beberapa media ternama dunia hingga pakar transfer ternama Fabrizio Romano pun ikut latah memberitakan kabar heboh ini. Tuah Kluivert kini makin dinanti oleh publik sepak bola Indonesia. Selain menanti pemain grade A gabung, komposisi skuad yang akan dipanggil mantan striker Lille itu juga menarik untuk dinanti. Apakah ia akan memakai skuad lama peninggalan STY atau justru memanggil pemain yang sempat dipinggirkan STY? Kluivert's appointment is seen as a bold move by PSSI, to build on the progress made during Sinteyong's tenure. But the dedication has sparked mixed reaction. While some fans are hopeful about Kluivert's vision, others question the timing of the change considering Sinteyong's ongoing project with the team. Sudah jadi rahasia umum bahwa Elkan Bagot adalah salah satu pemain yang ditepikan STY karena sikapnya. Sikap STY yang tegas dan tak pandang bulu membuat pemain Blackpool itu tak lagi dipanggil untuk membela merah putih. Namun, pasca STY hengkang, secerca harapan Bagot untuk comeback berseragam timnas Indonesia pun muncul. Back 22 tahun itu juga terpantau antusias ketika menyukai atau memberi like pada unggahan video di akun Instagram @timnasindonesia yang membahas kedatangan Patrick Kluivert. Tak hanya itu, kemungkinan comebacknya Bagot membela Panji Merah Putih juga terlihat dari pernyataan positif dari Ketum PSSI Erick Thohir. Di acara Rossi Kompas TV, mantan pemilik Inter itu bilang sendiri bahwa pelatih baru kemungkinan akan memanggil kembali pemain seperti Bagot. Pemain naturalisasi miss yang secara terbuka. Enggak, nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi. Tergantung nanti chemistry-nya, tergantung pembicaraan. Elkan Bagot bukan Belanda ya.
Bagot adalah tipe back beratribut Eropa yang tentu dibutuhkan Kluivert. Kedalaman skuad terutama di lini pertahanan dibutuhkan Kluivert, mengingat bek tengah berkaki kidal seperti Justin Hubner sedang mengalami cedera gegar otak dan belum tahu kapan bisa sembuh. Di Blackpool, Bagot sudah sembuh dari cedera. Ia bahkan sudah ada di bench skuad besutan Steve Bruce ketika menghadapi Wycombe di Championship. Jadi sangat besar kemungkinan Big Elks akan kembali berjersey merah putih. Pemain berikutnya yang sempat terpinggirkan di era STY adalah Mark Klok. Kapten Persib Bandung yang punya channel podcast itu baru-baru ini belak-belakan mengumbar konfliknya dengan STY di ESPN Netherlands. Menurutnya, STY adalah seorang diktator dan berdiri di atas kelompoknya sendiri. Ia susah diajak diskusi dan kendala bahasa sering buat para pemain jengkel. Klok merasa perdebatannya dengan STY soal taktik dan permainan membuat dirinya tak lagi dipanggil ke timnas. Ketika Kluivert datang, Mark Klok makin optimis bahwa hubungan pemain dan pelatih akan lebih harmonis. Bahkan nih, Klok mengaku sangat antusias dan berharap bisa kembali berseragam merah putih. Meski sudah menginjak usia 31 tahun, namun performa Klok sebagai jenderal lini tengah Maung Bandung masih terbilang oke. Keberhasilan Pangeran Biru menduduki puncak klasemen sementara Liga 1 musim ini juga tidak lepas dari peran playmaker yang memiliki stamina luar biasa ini. Kualitas Eropa Klok memang tak bisa bohong. Klok membuktikan bahwa ia masih bisa diandalkan Kluivert walau hanya jadi pelapis HY atau Jenner di lini tengah. Selain Mark Klok, pemain lain yang harus dilirik Kluivert adalah Stefano Lillipali. Pemain tua-tua keladi dari Borneo ini bisa jadi pilihan tepat untuk kedalaman di posisi gelandang serang timnas Indonesia. Lillipali tak lagi dipanggil ke timnas pasca September 2023 karena dinilai STY staminanya tak memungkinkan ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Pernyataan itulah yang juga membuat jengkel Vano. Meski jengkel, pemain 35 tahun itu justru memilih untuk diam. Kini setelah STY pergi, pintu terbuka lebar bagi Vano untuk kembali memberikan sisa tenaganya bagi merah putih. Meski dianggap sudah menua, namun lihat saja di Borneo, Vano masih berpengaruh dengan catatan 2 gol dan 5 assist musim ini. With this high profile change, the stakes are higher ever for Indonesia football. Will Patrick Kluivert success in taking the Garuda squad to new heights? Only time will tell. For now, all eyes are on the team's next step under its new leadership. Lillipali yang pernah lama bermain di Belanda bersama Almere City, Utrecht maupun Cambuur itu bisa dipertimbangkan oleh Kluivert. Vano bisa jadi alternatif pelapis di posisi belakang striker dalam format 4-2-3-1 ala Kluivert. Satu pemain yang kemungkinan tak lagi hilang di telan bumi adalah Eliano Renders. Kalian pasti masih ingat kan ketika adik pemain AC Milan itu tiba-tiba dicoret oleh STY, padahal waktu itu sang pemain sehat walafiat dan tak mengalami skorsing. Nah, di tangan Kluivert, pemain PSI Zwolle ini tampaknya justru akan menjadi aset utama. Entah itu akan berada di posisi gelandang, bek sayap, atau sayap serang. Sejelek-jeleknya adik Tijani Renders ini di PSI Zwolle, performanya mulai menanjak loh. Saat melawan RKC Waalwijk pada 21 Desember 2024, Renders yang berposisi sebagai bek kanan mendapat nilai tertinggi dari FOTMOB di antara semua bek Zwolle, yakni 7,6. Stay tuned to our channel for update on this story and more from the world of sport. This is Tessa Apriliani, signing off. Good night.